Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas digital mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 dalam semanti belajar dari rumah, sehat, cerdas, dan juara. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang turunan fungsi trigonometri. Jadi, pertama-tama yang perlu kalian tahu itu rumus turunan fungsi trigonometri yang ini. Ada 8. Sebenarnya yang sering dipakai itu 4 yang di atas ini. Tapi tidak ada salahnya untuk kita pelajarin yang 4 di bawah, siapa tahu keluar di soal. Jadi, untuk sin X, Y sama dengan sin X, itu turunannya cos X. Ingat, sin X turunannya cos X. Sedangkan kalau cos X turunannya min sin X. Min sin X. Terus, kalau dia bentuknya bukan X biasa, jadi fungsi gitu, misalnya nih sin U, di mana U-nya itu fungsi dalam variabel X, maka turunannya U-nya diturunkan, baru sin U, turunannya cos U. Jadi turunannya itu turunan dari U kali turunan dari sin U. U aksen cos U. Nanti di contoh soal lebih ngerti. Terus yang keempat, itu cos U, ini U ini fungsi juga, maka turunannya negatif dari turunannya U dikali sin U. Kalau tan X itu turunannya sen kuadrat X. Kalau kotan X turunannya min kosekan kuadrat X. Kalau sekan X turunannya sekan X kali tan X. Kalau kosekan X turunannya min kosekan X kali kotan X. Contoh yang pertama. Jadi misalnya ada 6 soal di sini. Diminta tentukan turunan pertama dari fungsi yang di bawah ini. Nah, untuk yang A, itu kan Y sama dengan tan X ya. Itu kita tinggal lihat di tabel aja. Tan X turunannya sekan kuadrat X. Berarti Y aksen sama dengan sekan kuadrat X. Selesai. Kalau udah ada di tabel, langsung kita tulis. Yang B. Nah, yang B ini tidak ada di tabel. Dia itu masuk ke bentuk yang ketiga ini sebenarnya. Jadi, sin 4X. Bukan sin X biasa. Sin X biasa kan kayak nomor 1. Nah, yang B ini sin 4X. Jadi, sin dari suatu fungsi yang lain. Jadi, nomor 2, Y sama dengan sin 4X. Nah, caranya berarti kalau kita pakai rumus yang ketiga, berarti U-nya itu 4X kan? U sama dengan 4X, berarti turunan dari U atau U aksen sama dengan 4. 4X diturunin kan 4. Nah, sedangkan rumus turunannya itu U aksen cos U. U aksen cos U. U aksennya 4, berarti cos U-nya 4X. Berarti turunannya itu 4 cos 4X. Atau mudahnya dari sini ya, Y sama dengan sin 4X. Turunannya 4X berapa? 4. Turunannya sin 4X, cos 4X. Jadi jawabannya 4 cos 4X. Contoh yang C. Nah, contoh yang C ini sebenarnya bisa kita langsung lihat di tabel. Tabel yang pertama ini. Sin X turunannya cos X kan? Cuman karena ada 2 di sini, berarti turunannya 2 cos X. Gitu aja. Kalau ada konstanta di depan ini, tetap kita perhatikan yang ini aja. Konstantanya cuma ngikutin. Jadi misalnya kalau di sini 6 sin X, berarti turunannya 6 cos X. Lanjut, yang D. Nah, yang D ini caranya sama kayak yang B, karena ini kan sin 3X, cos 2X. Cuman ini digabung aja. Caranya kita turunin masing-masing. Nah, turunannya sin 3X, ingat? 3X turunannya 3. Sin 3X turunannya cos 3X. Plus 2X turunannya 2. Cos 2X turunannya min sin 2X. Ingat cos min sin. Terus min X kuadrat turunannya berarti min 2X ya. 2-nya pangkatnya maju ke depan, pangkatnya berkurang 1. Berarti min 2X. Lanjut. Kita sederhanakan, berarti ini 3 cos 3X tetap. Nah, plus 2 kali min sin 2X, berarti min 2 sin 2X. Min 2X-nya tetap di bawah. Selesai sampai sini. Lanjut yang E.
kalau bentuknya cos dari x kuadrat plus x. Nah, ini juga termasuk bentuk yang 3 atau 4. 4 ya, karena bentuknya cos. Tapi intinya fungsi di sini. Ini ada fungsi di sini. Caranya sama persis. Berarti ini u-nya x kuadrat plus x kan? Kalau u-nya x kuadrat plus x, berarti u aksen atau turunan dari u-nya 2x plus 1. Ingat ini diturunin 2x plus 1. Setelah itu tinggal kita masukin rumus. Rumusnya y aksen sama dengan min u aksen kali sin u. Berarti sama dengan min u aksennya 2x plus 1 sin u-nya x kuadrat plus x. Sampai sini udah benar, tapi masih bisa kita kali pelangi untuk yang ini, untuk yang negatifnya. Berarti sama dengan min 2x min 1, min 2x min 1 kali sin x kuadrat plus x. Selesai sampai sini. Untuk yang f, nah bedanya yang f sama yang c, kalau yang c ini dia 2 sin x, jadi bisa langsung kita turunkan, 2-nya cuma ngikutin. Sedangkan kalau yang f ada 2x di sini, jadi fungsi baru, ada x-nya. Itu nggak bisa kita pakai rumus langsung. Nah, itu bakalan kita pelajarin di sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, yaitu jadi ini sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Jika u dan v adalah fungsi-fungsi dengan variabel x dan k suatu konstanta, maka berlaku jika y sama dengan k kali u, jadi k ini konstanta, u ini suatu fungsi trigonometri, maka turunannya k-nya tetap, tinggal u-nya yang diturunin. Ini sama persis kayak soal yang b tadi, sebelumnya udah kita bahas. Sedangkan untuk yang kedua, kalau suatu fungsi ditambahin atau dikurangin fungsi yang lain, turunannya itu tinggal fungsi yang pertama ditambah atau dikurang turunan dari fungsi yang kedua. Ini sama kayak soal yang D. Berarti, sorry ya, ini tadi tuh yang C, ini yang D. Di contoh yang tadi. Nah, terus yang ketiga, kalau fungsinya itu perkalian dari dua fungsi yang lain, misalnya U kali V, maka turunannya U aksen V plus V aksen U. Ini udah pernah kita bahas di kelas 10, di turunan biasa. Terus, yang bentuknya pecahan, itu turunannya U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Yang pembilang jadi U, yang penyebut jadi V. Yang terakhir itu kalau bentuknya pangkat yang lebih dari 2. Kalau pangkatnya 2 kan bisa kita kaliin misalnya sin kuadrat X ya. Bisa kita kaliin sin X kali sin X, baru kita pakai yang ini. Karena perkalian kan. Nah, gimana kalau pangkatnya 3, 4, 5, dan seterusnya, kita pakai rumus yang kelima ini. Yaitu turunannya pangkatnya maju ke depan, pangkatnya berkurang 1, dikali turunan dari fungsi yang dipangkatkan. Nanti lebih mudah di contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi, untuk yang rumus pertama sama kedua, tadi contoh soalnya udah di contoh soal sebelumnya ya, jadi tidak Ibu bahas. Nah, untuk yang ini, contoh soalnya kayak A sama B. Sedangkan untuk yang ini contoh soalnya kayak yang C. Ibu kasih cuma satu contoh soal ya, karena sebenarnya caranya sama aja kayak kelas 11, tapi lumayan panjang kalau Ibu bahas di video 2 soal. Sedangkan untuk yang terakhir itu seperti soal yang D sama E. Langsung aja kita bahas yang A dulu. Jadi A ini sebenarnya contoh soal nomor 1F tadi. Jadi ada dua fungsi di sini, ada 2x dan ada sin x. Ini caranya harus pakai rumus yang ketiga. Perkalian dari dua fungsi ini kan 2x kali sin x. Berarti U-nya 2x, V-nya sin x. Kalau U-nya 2x, berarti U aksennya 2. Ya kan, turunan dari 2x kan 2. Terus kalau V-nya sin x, berarti turunannya cos x kan? Nah, kalau kita udah ketemu yang ini, tinggal kita masukin ke rumus. Rumusnya itu U aksen V plus V aksen U. U aksennya 2, V-nya sin X. 2 sin X plus V aksennya cos X, U-nya 2X. Ini sama dengan
2 sin X plus 2X cos X. Jadi nanti kalian atur aja jawabannya ini sesuai pilihan jawabannya. Kalau misalnya mau cos di depan bisa 2X cos X plus 2 sin X. Contoh yang B. Fx sama dengan X kuadrat cos 3X. Nah, ini juga ada dua fungsi ya. Ada X kuadrat, ada cos 3X. Misalnya U-nya itu X kuadrat, berarti turunannya 2X. V-nya cos 3X, turunannya turunan 3X itu 3, turunan cos 3X itu min sin 3X, berarti turunannya min 3 sin 3X. Ini kayak contoh yang pertama tadi. Terus setelah kita ketemu U aksen, V sama V aksennya, tinggal kita masukkan ke rumusnya sama kayak yang A tadi. U aksen V plus V aksen U aksennya 2X, V-nya cos 3X, min 3 sin 3X, V aksennya kan min 3 sin 3X, kali U-nya X kuadrat. Sama dengan 2X cos 3X, min 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat, sin 3X. Yang C, soal yang C, itu Fx sama dengan sin X plus cos X per cos X. Ini bentuknya pecahan. Jadi misalnya U-nya yang pembilang, V-nya yang penyebut. Kalau U-nya sin X plus cos X, berarti turunannya sin X turunannya cos X turunannya min sin X. Kalau V-nya cos X, berarti turunannya min sin X. Nah, sekarang kita udah punya U aksen, V sama V aksen. Tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya untuk pecahan, itu U aksen V min V aksen U per V kuadrat. U aksennya ini ya, V-nya cos X, min V aksennya min sin X, terus U-nya sin X plus cos X per cos kuadrat X. Karena V-nya kan cos X, berarti V kuadrat cos kuadrat X. Tinggal kita kali pelangi, ini jadi cos X kali cos X, min sin X kali cos X, terus min sin X kali sin X, min sin X kali cos X, per cos kuadrat X. Sama dengan cos X kali cos X, cos kuadrat X, min sin X cos X, nggak bisa digabung ya, jadi tetap tulis sin X cos X, min sin X kali sin X, min sin kuadrat X, min sin X kali cos X, min sin X cos X, per cos kuadrat X. Selanjutnya tinggal kita keluarin dari kurungnya, ini tetap, yang ini jadi plus, ini juga jadi plus. Nah, min sin X cos X tambah sin X cos X habis ya, berarti yang di atas sisa cos kuadrat X tambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, sebelumnya kita udah bahas kalau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Atau cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Berarti ini bisa kita tulis sama dengan 1 per cos kuadrat X. Sedangkan di kelas 10 kita juga udah pernah bahas kalau 1 per cos itu sama dengan sekan, atau sekan itu sama dengan 1 per cos. Berarti ini bisa kita tulis sekan kuadrat X. Soal yang D, itu Fx sama dengan cos pangkat 4X. Jadi, di sini kita pakai sifat yang terakhir tadi. Kalau kita misalkan cos X itu U, berarti turunan dari U itu min sin X kan? Turunan dari cos X kan min sin X. Berarti turunannya tadi rumusnya itu N kali U pangkat N min 1 kali turunan U. N-nya itu pangkatnya berarti 4. U-nya itu cos X berarti cos 4 pangkat 1X kali turunan dari U itu min sin X. Tinggal kita masukin ke rumus. Sama dengan 4 min 4 cos pangkat 3X kali sin X. Minnya ibu pindahin ke depan. Ini udah selesai. Contoh yang terakhir. Alhamdulillah.
U-nya misalnya sin 3X. Berarti turunannya 3 cos 3X. Ya kan? Turunan 3X kan 3. Turunan sin 3X cos 3X. Sedangkan rumus turunannya itu N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. N-nya 5, U-nya kan tadi sin 3X. Berarti U pangkat 5 min 1, U pangkat 4. Berarti sin pangkat 4, 3X, kali U aksennya 3 cos 3X. 3 cos 3X. Kalau kita gabungkan, 5 kali 3, 15. Sin 5 min 1, 3X itu sin pangkat 4, 3X, cos 3X. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu ingat protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.